Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian tadabbur Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Mulai pagi ini kita akan membahas beberapa kisah. Tentu yang paling terkenal adalah kisah Nabi Adam. Sampai nanti beberapa paragraf ini menunjukkan kita berada di paragraf ketiga. Setelah paragraf kedua bicara tentang hubungan kita dengan Allah, kita adalah budak dan Allah adalah Maha Pencipta sebagai pemilik kita semua. Ada dua hal yang harus saya ingatkan sebelum kita memasuki ayat 30. Yang pertama, ayat 30 dan seterusnya pada dasarnya adalah jawaban dari ayat 25. Apa ayat 25-nya? Wa basyir, hai Muhammad, wa basyir, berilah kabar gembira. Jangan lepas tuh ya. Jangan lepas, jangan terbawa arus. Ini tuh cerita Nabi, jangan. Bahwa kisah-kisah yang akan kita kaji sejak ayat 3, terutama kisah Nabi Adam ya, itu menjawab ayat 25. Apa ayat 25-nya? Wa basyir, hai Muhammad, berilah kabar gembira siapapun yang beriman dan beramal soleh pasti akan dimasukkan ke surga. Nah, di surga di ayat 25 dapat berapa hal? Satu, buah-buahan. Dua, pernikahan. Yang ketiga, kekal, kehidupan yang kekal. Kita ingat-ingat ya, bahwa di ayat 25 yang dimaksud surga oleh Allah adalah satu, akan tersedianya buah-buahan tak terbatas, melimpah ruah. Yang kedua, setiap penghuni surga akan menghadapi atau mendapatkan perkawinan. Dan yang ketiga, akan mendapatkan kehidupan kekal. Kalau kita ingat, tiga hal itulah yang telah dan akan dicapai Nabi Adam. Ya, itu sebenarnya tiga hal itu. Apa tiga hal itu? Buah-buahan pada waktu di surga sementara. Apalagi dapat pasangan, istrinya di surga sementara nih. Dapat apa lagi? Nah, inilah yang dapat nih. Ini pokok pangkalnya. Dari situ kita akan belajar tentang kisah Nabi Adam. Itu yang harus saya ingatkan. Yang pertama itu dulu,
Yang kedua, bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan salah satu pilarnya adalah soal sejarah ya, salah satu pilar. Nah, tidak ada cerita yang dipakai, digunakan oleh Al-Quran yang tidak punya tujuan ya. Itulah yang dimaksud dengan, supaya paham artinya, innallaha la yastahi, Allah ma'urdwikis, tidak punya rasa enggan membuat contoh nyamuk sekalipun dan cerita soal Adam sekalipun. Namun yang perlu kita pahami, Al-Quran ini adalah kitab penutup. Setelah kitab-kitab sebelumnya eksis, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, dan rentang waktunya panjang, sehingga kisah tentang Nabi Adam boleh jadi sudah belok, sudah berubah. Termasuk yang kita pahami bahwa Nabi Adam itu dihukum, sehingga setiap manusia di kalangan Nasrani itu dipahami berdosa. Karena berdosa perlu penebus dosa. Nah, maka kedudukan Al-Quran adalah meluruskan kisah-kisah itu, tetapi sekaligus adalah menjawab apa? Yaitu ayat 25 di atas itu, bahwa surga itu memang menjadi tujuan akhir setiap manusia ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, siapapun yang beriman dan beramal as-shalihat. Nah, yang menarik as-shalihat. As-shalihat itu jamak thiqal. Kalau dibuat rincian, paling banyak 9 angka, paling sedikit 2. Berarti tidak semua amal soleh ya. Artinya beberapa amal soleh saja sudah bisa mengantarkan ke surga. Jadi surga itu tujuan kita dan mudah dicapai. Maka Nabi Adam nanti yang akan kita baca itu memang pernah di surga untuk sementawis. Karena surga yang sebenarnya adalah satu, akan dapat buah-buahan, 2 akan dapat perkawinan, 3 khaliduna fiha. Nah, sementara yang pernah dialami Nabi Adam bukan khaliduna ya. Itulah yang akan kita capai, dan untuk mencapai itu maka Nabi Adam harus ngewiwiti, memulai perjalanannya di dunia. Nah, ini kisahnya akan kita baca. Wa in qala rabbuka lil malaikati, dan wa'id, dan ingatlah, satu ya. Nah, di ayat 34 wa'id juga. Wa'id qulna lil malaikatis judu, dan ingatlah. Tidak bisa kemudian kita anggap berurut-urutan. Allah ingin mengingatkan kita spot-spot kejadian ya. Nah, ini kejadian pertama. Wa'id, dan renungkanlah, ingat-ingatlah. Qala, pada waktu berkatalah, Rabbuka, hai Muhammad, Tuhanmu. Nah, ini ceritanya ke Nabi Muhammad. Lil malaikati, di antara para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, ada yang turun temurun, regenerasi. Qalu, maka malaikat merespon. Nah, tentu kita baca aja dulu ya. Ataj'alu fiha
mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Tuhan, apakah Engkau di dalam bumi itu akan menjadikan someone yufsidu fiha, yang terus-menerus membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu, sedangkan kami terus-menerus bertasbih bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu laka, dan mensucikanmu. Qala, dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, kita sing luwih weruh. Ada narasumber menyampaikan bahwa sebelum Adam itu ada manusia. Nah iya, makanya kita baca. Belum terungkap. Jadi pertama yang mau kita komentari, bahwa Allah menyampaikan kepada makhluk yang ada pada saat itu. Makhluk yang ada pada saat itu, yaitu makhluk-makhluk berdimensi jin, karena tidak dapat kita indra. Di antaranya malaikat, juga jin-jin. Nah, Allah menyampaikan bahwa akan ada makhluk yang regeneratif. Khalifah itu arti pertamanya menggantikan berikutnya, ya. Artinya saya menggantikan orang tua saya. Jadi kalau paling gampang, turun temurun khalifah, turun temurun. Tapi arti keduanya juga bisa menggantikan yang sebelumnya. Nah, sehingga yang dimaksud Pak Rohali terjawab. Nah, sebelumnya itu siapa? Tuh, ya, menggantikan yang sebelumnya. Sampai di sini memang agak sulit kita meminjam istilah ini untuk pengertian khalifah yang mentereng. Khalifah itu membuat kemakmuran di muka bumi. Belum terlalu jauh, masih purba ini. Ya, jadi aduh amat lah. Ini bicara bahwa Allah memberitahu malaikat ini akan berdimensi panjang, turun temurun, generatif. Ya. Yang kedua, arti khalifah pengganti, karena ada yang diganti sebelumnya. Maka berkembanglah teori. Sebelumnya ternyata ada makhluk di bumi dari kalangan jin yang suka berbuat onar dan saling membunuh. Ini teori pertama. Dan itu kemudian diakhiri. Malaikat tidak pernah berubah dari dulu. Malaikat itu tetap bertasbih. Sampai sekarang sing zaman bengen. Pernah satu level dengan malaikat, bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Tapi punya pilihan iblis, dan malaikat nggak punya pilihan. Lebih dari iblis, ya kita ini punya pengetahuan yang diajar secara khusus. Lalu nanti kan ketemu ayat. Bayangkan ada tiga, berarti ada berapa jenis makhluk nih sekarang nih? 4. Kan tadi sempat diganti. Para jin yang suka membuat onar, penumpahan darah, lalu diganti oleh Allah. Yang tersisa malaikat, iblis, dan nanti manusia. Ini makhluk-makhluk hebat, tapi terhebat adalah manusia. Itulah yang menjadi pengalaman malaikat. Maka malaikat bertanya, perhatikan, ini pertanyaan santun.
Jadi cara melihatnya adalah ketika malaikat bertanya bandingkan dengan ketika iblis bertanya. Diinget-inget baik waktu iblis bertanya. Masih ingat orang iblis bertanya apa? Kan pura-pura udah tahu ini mah. Kan kita lagi mengkaji sesama udah tahu ini mah. Tuh kan, dengan rasa bangga, saya tidak bisa menerima keputusan ya Allah. Sementara malaikat hanya butuh konfirmasi. Jadi dua-duanya dalam bentuk question bertanya. Cara Allah memperlakukan iblis dan cara Allah memperlakukan malaikat. Maka malaikat bertanya. Dengan melihat pertanyaan iblis, maka ini pertanyaan santun yang kemudian jadi dalil para murid boleh bertanya pada gurunya. Jadi murid punya hak bertanya pada gurunya. Guru juga punya hak menjawab menurut kemauannya. Seperti Allah tidak menjawab sira menurut apa tuh. Tuh ya. Itu kaidahnya begitu. Maka ketika malaikat bertanya, ya Allah, haruskah menciptakan makhluk dalam kurung lagi yang menumpahkan darah dan juga membuat kerusakan, sedangkan saya tetap pakai nikibai, bertasbih dengan memujimu dan mencucikanmu. Maka Allah menjawab, saya lebih tahu daripada pengetahuanmu. Saya lebih tahu sepanjang yang kamu ketahui. Jadi batas pengetahuan malaikat ia yang pernah disaksikan, namanya experience, pengalaman. Sementara pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Pengetahuan Allah menjangkau juga sampai ke ayat 39. Baca ke 39, yaitu tentang Bani Israil. Beberapa kali dikasih Nabi tetap menimbulkan keonaran, menimbulkan kerusakan, menimbulkan pertumpahan darah. Itu Bani Israil. Ya, jadi Allah mendesain apa yang dilakukan malaikat, mengkonfirmasi bahwa manusia punya potensi yang sama dengan sebelumnya, tapi manusia diberi pengetahuan yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu modelnya iblis itu. Pengetahuan itulah yang nanti membuat malaikat tidak punya otoritas bisa menghalangi Adam, bisa menghalangi yang lain. Ya, kita pahami dulu. Akhirnya Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Pengetahuan saya jauh lebih tidak bisa dibatasi dan kamu terbatas pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a, maka Adam diberi pengetahuan tentang nama-nama kullaha, semuanya yang dilihat Adam di muka bumi nanti. Berarti pakai simulasi di mana tuh? Di surga. Beku sirening bumi, ada jaran, ada kuda, semua diterangkan. Maka sejenak kita renungkan, setiap disiplin keilmuan punya perbendaharaan yang sifatnya khusus. Maka ada kamus farmasi, ada kamus teknik sipil, ada kamus kedokteran. Setiap disiplin keilmuan memiliki cara menerjemahkan sesuatu. Semua tradisi itu dimulai dari Nabi Adam. Tuh, semuanya. Lahirlah keilmuan-keilmuan kita ini dari tradisi Allamal Asma. Kalau kita pahami ya. Nah, akhirnya summa aradahum 'alal malaika, dipamerkan kepada para malaikat kelebihan Adam dalam hal pengetahuan.
pameran ini tidak mungkin dilakukan kecuali untuk menjawab apa yang membuat manusia berikutnya ini lebih istimewa daripada yang dikhawatirkan oleh malaikat. Maka dipamerkan kepada malaikat. Faqala, coba bandingkan, mana lebih hebat kamu? Berarti kamu siapa nih? Malaikat atau Adam? Kamu yang punya ukuran. Ambiuni bi asma'i haula'i. Kamu bisa enggak melakukan kemampuan seperti yang dimiliki Adam, yaitu menyebut nama-nama itu semua. In kuntum shodiqin, kalau apa yang dikhawatirkan oleh engkau shodiqin benar, yaitu tentang menumpahkan darah, membuat onar, kan gitu kan. Qalu, maka dijawab malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya tidak punya pengetahuan apapun kecuali yang pernah engkau ajarkan, dan tidak pernah selebih dari itu. Yang ini lebih yang dari Adam. Jadi batas pengetahuan saya yaitu bertasbih dengan memujimu, wa nuqaddisulah. Tidak punya pengetahuan ikhtiyari, memilih. Tuh ya, mungkin minta maaf, robotik lah ya, tidak punya ikhtiar. Maka yang terbaik itu sebenarnya orang sesuai dengan kebutuhannya, kayak malaikat, pengetahuannya sesuai kebutuhannya. Sementara ibu-ibu kan pengetahuannya terlalu banyak sehingga diinginkan banyak ya, pengetahuan kelambi, make up, kebanyakan pengetahuan. Maka ibu-ibu suwe memandangi kelambi ya, karena kebanyakan bajunya, terlalu banyak bajunya sehingga lama menentukannya, terlalu banyak yang dimiliki dari yang dibutuhkan ya, ilmunya terlalu banyak dari yang dibutuhkan. Saya alhamdulillah di tahunnya Quran, nggak tahu fikih, hadis, jadi nggak banyak yang saya bisa berikan. Itu contoh. Jadi malaikat itu pas, dan pas pula Adam itu. Dia sesuai kebutuhannya, yaitu untuk menaklukkan dunia. Malaikat nggak punya tugas menaklukkan dunia. Nah, bayangkan ada makhluk lain namanya iblis, selevel dengan malaikat, tapi punya kemampuan ikhtiari, memilih. Tuh, itu harus dipahami, jangan memandang remeh iblis dulu ya. Nanti kita lihat. Innaka antal alimul hakim, engkaulah ya Allah zat yang maha mengetahui dan maha hakim dalam hal pengetahuannya. Qala, maka berkatalah Allah, ya Adam, hai Adam, arikonon mah ambihum bi asma'ihim, beritahu apa yang engkau ketahui tentang nama-nama itu. Kepada siapa beritahunya? Malaikat, supaya malaikat tahu dikit ya. Pertama, ambihum tidak merujuk kepada pengetahuan. Ambihum naba. Kalau khobar, kabar berita biasa. Wingi Pak Syafruddin anu teken yang priagi, itu mah kabar. Tapi wingi Pak Syafruddin kepleset banget. Nah, itu namanya naba, berita penting. Maka orang-orang yang memberitakan orang-orang penting, namanya nabi. Yang diberitakan terbatas hal penting. Maka kata Allah, qala ya Adam, hai Adam, dari seluruh pengetahuan itu ambihum, pilih yang penting-penting, delivery kepada malaikat. Jadi nggak semuanya, kalau ini gawur kepada dua ilmu pengetahuan malaikat, hanya dapat bocoran lah, misal paling gede gajah, paling cilik semut, ya itu yang diketahui malaikat. Tapi baru sampai gerenuk segala mudah malaikat.
Hah? Enggak ada, itu meja atasnya, nggih. Enggak. Wa alama. Ini bawahnya ada ambi bi. Falamma amba'ahum bi asma'ihi, maka pada saat Adam itu menyampaikan kepada malaikat beberapa hal penting dari nama-nama itu, qala, maka berkatalah, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Siapa ini kolanya ini? Allah. Qala, maka berkatalah Allah, bukankah telah aku katakan kepada kalian? Siapa kaliannya? Semuanya tuh. Semua, Adam juga malaikat, bahwa akulah yang paling tahu pengetahuan tentang yang gaib baik di langit maupun di bumi, dan aku yang paling mengetahui apa yang tampak maupun apa yang tersembunyi. Artinya dari kelebihan Adam dan keterbatasan malaikat tetap dibatasi pengetahuan Allah. Ya, itu batas. Sekarang kita paham malaikat mengkonfirmasi bentuk-bentuk kekhawatiran kalau kemudian manusia Adam itu mengulangi sejarah kelam yang pernah ada di bumi, maka disebut khalifah. Kalau khalifah diartikan pengganti makhluk sebelumnya. Jadi memang kalau menurut teori ilmu modern, manusia Adam ini kan 4.000 tahun. Kita kesini ini berapa ribu nih? Kita tahun berapa ininya? 1400. Berarti kita ini 4.000 tahun. Nah, sementara manusia purba itu kan 100.000 tahun yang lalu. Berarti berarti 105.000. Nah, apakah yang dimaksud manusia purba ini adalah yang sebelum Adam itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kewajiban kita dalam mengetahui bahwa kita punya tugas menjawab kekhawatiran malaikat. Ya, kan malaikat khawatir dengan pengetahuan yang sudah ditasbihkan. Kita itu di atas malaikat. Malaikat khawatir kita itu merusak di muka bumi dan gemar menumpahkan darah. Nah, kekhawatiran malaikat ini terlanjur diabadikan. Maka tugas kita adalah membuktikan bahwa kekhawatiran malaikat itu kalau benar ya 10%, ya 15%, 20%, karena terlanjur diabadikan. Nah, informasi tidak menggembirakannya begitu masuk ayat 39, kita langsung berhadapan dengan Bani Israel. Oh, ayat 40 ya. Oh ya, udah pindah sekarang ke ayat 40. Ya Bani Israel. Nah, itu yang kemudian kita ketahui berperiode-periode menumpahkan darah, kemudian juga membuat keonaran, dikirim berbagai paket nabi nggak beres-beres, sampai kemudian kita akan ketemu ayat 140, wa ja'alnakum ummatan wasat, yaitu kita ditawari menjadi ummatan wasat. Kalau kita pakai logika itu, lompatnya ke situ. Lompatnya ke situ karena antara ayat 40 itu seperti seolah penyelang sampai kemudian ketemu penggantian kiblat, penggantian syariat sholat, penggantian syariat puasa. Ketemunya di situ, bahwa pengantar Nabi Adam ini adalah pengantar sampai ke ummatan wasaton. Ya. 143 sebetulnya. Berapa 143? 143.
Itu kalau kita buat paragraf-paragraf ya. Barulah setelah itu ada undang-undang tentang faraid, tentang uang segala. Ya, setelah jadi umatan wasat, nanti kita mudah-mudahan nyampe ke sana ya. Wa'id kulna. Nah ini episode lain. Jangan bayangkan tas iku ya. Wa'id kulna, dan renungkanlah, ingat-ingatlah kulna, pada saat kami berbicara lil malaikati, kepada para malaikat. Usjudu, yuk sujudlah kalian. Kalau memang malaikat itu sudah dapat dikonfirmasi keunggulan Adam memiliki pengetahuan. Perhatikan di situ ada kata li Adam. Bandingkan dengan kisah pada saat akhirnya saudara-saudara Nabi Yunus itu mengakui mimpi Nabi Yusuf, mengakui mimpi Nabi Yusuf itu benar. Fasajadu, maka mereka bersujud li Yusuf, li lagi tuh ya. Berarti dalam sejarah Al-Quran ada dua peristiwa manusia diperagakan bersujud kepada ada peristiwa bersujud kepada manusia, bukan kepada Allah. Pertama malaikat kepada Adam, kedua saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Tapi perhatikan pada dua peristiwa itu dua-duanya pakai li Adama dan li Yusufa. Nah li ini tidak menunjuk kepada untuk. Sebab kalau fasajadullaha nggak pakai li lagi, maka li ini diartikan karena. Nah kita perbaiki ya. Wa'id, dan ingatlah kulna, pada saat kami berkata, kata Allah, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian li Adam, karena Adam. Sujudnya maka tetap pada Allah ya. Paham rukun? Fasajadu, maka bersujudlah kepada Allah para malaikat, illa, tetapi ini sudah kita bahas tahun lalu ya. Pada saat Ramadan kita membahas surat Al-A'raf. Fasajadu, ayat Al-Kahfi. Fasajadu, maka bersujudlah para malaikat pada Allah, illa, akan tetapi iblis tidak. Iblis itu tidak bersujud. Kenapa? Mereka itu menolak. Wastakbaro, dan bersikap sombong. Illa iblisa, kecuali iblis, menolak. Wastakbaro, dan bersikap sombong. Wakana, dan memanglah si iblis iku minal kafirin, tuh udah dapat tuh anunya tuh, penghargaannya dari Allah. Padahal sebelumnya iblis satu level dengan malaikat ya. Bertasbih bihamdika wa nuqaddisu lak, sama nih. Perbedaannya memiliki potensi ikhtiari, memilih. Maka nanti diceritakan iblis boleh memilih untuk mengabdi atau tidak mengabdi. Malaikat nggak dapat pilihan. Kalau sejak awal iblis itu sama dengan malaikat, tidak mungkin ada pilihan.
ya, tidak mungkin ada pilihan. Maka pada waktu Adam itu diceritakan khalifah dengan teori mengganti makhluk sebelumnya, iblis adalah bagian dari kelompok penghuni dunia yang bertasbih kepada Allah. Ini yang dihanguskan, yang kafir, ini sisa. Sehingga dari jenis non malaikat ada yang punya pilihan tuh, ya, ada yang kemudian pilihannya melawan, menumpahkan darah, ada yang pilihannya bertasbih. Nah, iblis sebelum dapat nama iblis nih, ya, sebelum dapat nama iblis itu adalah makhluk yang berbakti kepada. Kita baca dulu, ya. Wa qulna, maka berkatalah kami, ya Adam, wahai Adam, uskun. Perhatikan kata uskunnya, uskun, tinggallah, anta, engkau, wa zaujuka, istrimu, tidak ada anak tuh, ya, karena ini surga tidak boleh beranak pinah. Lamun argawe anak isi kiki aja mengko, ya. Di mana tinggalnya? Al jannata, di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ayo mangan-mangan sekesede, seenake. Tapi sekesede itu kalau berarti lebar tuh, apa saja boleh, tetapi wala taqraba hadhihi syajarata. Tuh lihat tuh, hadhihi itu berarti pohon ini. Allah ini ndiko dekat banget Allahnya tuh, ya kan? Hadhihi syajarati, tapi betik aja ya. Fatakuna minad dolimin, ini terlalu singkat ya. Kita lihat di fatakuna minad dolimin, lamun coba-coba maka menjadi dolim. Nah, cara paling enak kita lihat kisah ini di surat Al-A'raf, ya. Paling enak surat Al-A'raf karena lebih detail itu. Walaqad, ayat 11-nya. Walaqad khalaqnakum wa thumma sawwarnakum. Kami ini telah menciptakan kalian dan membuat kalian tampil sempurna. Summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Pada waktu iblis ditanya, apa sebab sira sajdah tidak sujud? Qala, ditanyalah, ma mana'aka alla tasjuda idim amartuka. Kelipe sirane ora gelem sujud setelah saya perintahkan. Qala, maka iblis menyatakan alasan yang logis. Bagaimana saya bisa bersujud sedangkan ana khairun minhu? Saya lebih baik dari Adam. Dalam hal apa? Dalam hal pengalaman. Tuh, rekam jejak. Nah, itu yang nggak pernah kita pikirkan. Bukan sekali belum punya rekam jejak. Sedangkan iblis bersama para malaikat pada posisi selevel. Nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak. Bedanya malaikat santun, iblis desperat, penyerang ya. Nah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari
tanah. Itu kualitatif. Qala, maka dijawab, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minasaghirin. Akhirnya diusir-usir juga oleh Allah. Ini penjelasan. Ini kita angkat untuk melihat pada waktu malaikat bertanya pada Allah, apakah engkau akan menciptakan someone yang merusak dan menumpahkan darah? Pertanyaan itu sejauh itu santun. Maka direspon oleh Allah. Dijawab. Begitu iblis memperagakan sikap yang sama, menjawab, bertanya juga, ternyata Allah tidak menjawab dengan ucapan, tapi dengan pengusiran. Ya. Apakah ayat ini termasuk wabayyinati minal huda? Wal furqan. Wabayyinati minal hudanya. Iya, nah ini contoh menjelaskan di ayat sebelumnya yang konsep wabayyinatin. Jadi sekarang kita lihat perbedaan antara siapa? Malaikat dengan iblis ya. Bahwa pada taraf tertentu iblis itu satu level dengan malaikat, tapi kan kita belum lihat masalah membangkangnya di sini ya. Akhirnya iblis melakukan pemberontakan kepada Allah, melakukan pertanyaan yang tidak santun. Ustaz, dan juga Ustaz pendapat yang tafsir yang misbah itu, ilah di sana itu bukan kecuali kata Ustaz. Sehingga ditafsirkannya fasajadu ilah iblis itu maka sujudlah mereka, tetapi iblis tidak sujud. Dianalogikannya di sini, kami ini adalah mustamin kecuali ustadz gitu. Artinya kalau itu adalah ilah katanya, iblis itu termasuk ke dalam golongan para malaikat, bukan jin. Iya betul. Kalau ini ilah ini ada berapa gitu? Ya makanya kalau ilah itu diartikan kecuali, maka berakibat fatal juga. Akibat fatalnya, misal jemaah al-Islam pada ngaji kecuali Buneng. Berarti Buneng adalah salah satu jemaah al-Islam. Malaikat pada sujud kecuali iblis. Berarti iblis adalah malaikat. Itu bahayanya kalau pakai ilah. Ilahnya artinya kecuali. Maka ilah itu diartikan tidak. Itu pun berakibat dua. Satu seperti tadi, ilah bahwa iblis pada dasarnya mustami'. Di situ ya. Di situ ada malaikat, ada iblis. Ada lagi yang model tadi saya pertama. Allah menjelaskan hal lain, bahwa setelah malaikat dikonfirmasi, iblis dikonfirmasi, malaikat sujud, iblis tidak. Dan itu suka-suka Allah menceritakan begitu. Bagaimana cara melihatnya? Maka kita berangkat ke Al-A'raf tadi, bahwa di Al-A'raf lebih detail, seolah-olah berdiri sendiri tuh. Itu ketika Allah bertanya, apa jalan siranur dalam sujud itu? Kan di Al-Baqarah nggak ada tuh, di Al-A'raf ada. Nah, itu yang disebut dengan wabayyinatin minal. Tapi mau pakai ilah arti tidak teori pertama dan teori kedua, iblis dan malaikat itu bukan satu kelompok, adalah kelompok yang lain. Tapi memang harus kita akui, dengan apa yang dilakukan iblis, ana khairun, iblis pernah lebih baik dari malaikat. Nah, apapun akhirnya, sekarang kita lihat iblis dan Nabi Adam sama nih nanti akhirnya nih, sama-sama apa nih? Bukan sama-sama melanggar. Mulai ada muskun antara fa'azallahuma, akhirnya asyaitanu, setan. Lihat tuh, iblis apa setan nih? Setan. Iblis itu makhluk, setan itu ininya, predikatnya.
makhluknya namanya iblis. Fa'azallahuma syaitanu, maka para pemberontak bernama setan itu menggelincirkan huma, keduanya, berarti Nabi Adam dan zaujuha, istrinya, anha, dari apa tuh? Anha kok, dari surga. Fa'akhraja huma, oleh sebab itu maka setan berhasil mengeluarkan keduanya mimma kana fihi, dari apa yang sebelumnya tinggal di dalamnya. Wa qulna, maka Allah ngomong, ihbitu, metusir kabeh, ba'dukum li ba'din aduun, kamu dan yang lainnya. Ihbitunya ke siapa nih? Ya, semuanya Adam dan itu. Ayo. Nah, bagus. Adam dan setan. Kabeh metu. Kamu berdua, berarti siapa nih? Adam dan setan harus saling bermusuhan. Itu ba'dukum li ba'din aduun. Mulai sekarang sirem musuhan. Jadi perintah. Perintah kepada setan wajib memusuhi Adam, Adam wajib memusuhi setan. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian, menarik nih, kalian di muka bumi mustaqarrun, di tempat tinggal menetap, wa mataun, dan kesenangan-kesenangan, ilahin, tapi ada temporary-nya sampai ajal menjemput. Fatalaqqa, maka Adam tahu diri, maka Adam menerima min rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin. Perhatikan pergeseran dari ihbitu sampai wa mata'un ilahin ke ayat 37. Setelah dua-duanya dibombardir oleh Allah, Adam dan setan, di ayat 37 datar banget. Fatalaqqa Adamu min rabbih, mestinya mah setan ikut-ikutan. Dasar setan ya, worldwikesin. Hanya Adam yang punya malu. Fatalaqqa Adamu, maka Adam menerima min rabbih, dari Allah, kalimatin, beberapa nasihat. Fataba alaihi, yang menyebabkan Nabi Adam bertobat kepada Allah. Innahu huwa tawwabur rahim, dan Allah itu menerima taubat dan maha menyayangi. Nah, itulah taubat pertama sejarah manusia, dan dosa pertama sejarah manusia. Apapun setelah pertobatan itu, Adam turun ke bumi sebagai manusia suci, bukan manusia bersalah. Maka tidak ada teori sebagaimana yang dianut teman-teman Nasrani, kita itu butuh penebus dosa, karena Adam sudah bertobat. Ya. Nah, sekarang mari kita kaji, apa bedanya Adam dengan, kalau bedanya malaikat dengan iblis sudah ya. Bedanya Adam dengan iblis. Ayo, bedanya Adam dengan iblis. Iblis kan orang sombong. Bukan orang, iblis. Pertama, dua-duanya punya kompetensi, punya keunggulan kualitatif. Sampai pada puncaknya Adam mendapatkan penghormatan menjadi alasan sujud. Tapi harus diakui, seperti yang diperjuangkan iblis, iblis juga pernah memiliki kompetensi sebagai makhluk terbaik. Jadi yang dimaksud iblis, ana khairun minhu, itu juga sekaligus penjelasan Allah bahwa iblis memang lebih baik. Dari Adam lebih baik, berarti dari malaikat lebih baik lagi. Kenapa dari Adam lebih baik? Kenapa malaikat kalah dari Adam? Karena Adam memiliki pengetahuan. Nah,
Iblis merasa lebih baik dalam hal proses penciptaan, tapi juga experience. Nah, dalam faktanya sekarang kita temukan iblis adalah makhluk terbaik dibanding malaikat. Manusia juga makhluk terbanding dibanding, ayo, dibanding malaikat. Dua-duanya sama nih. Dah, apalagi persamaannya? Dua-duanya membangkang Allah. Pernah bersalah. Katanya Adam itu tergelincir bukan membangkang. Dosanya sudah tergelincir. Dua-duanya membangkang Allah. Pertama, iblis menolak bersujud. Sementara Adam lantaran tergelincir, akhirnya tidak patuh hanya untuk satu pohon. Itu fakta yang tidak bisa ditutupi ya. Saya masih belum jelas mengenai iblis sama setan. Gimana? Yang bukan itu kan setan bukan iblis. Iya, pekerjaannya namanya setan, makhluk yang dikecualikan dari malaikat namanya iblis. Nama jinnya nih, iblis ketika bentuknya para wali namanya setan, karena bukan jin para wali, manusia. Kan pekerjaan menggoda manusia itu namanya asyayatin. Dia bisa dari unsur jin namanya iblis, bisa unsur mana, rohani, riyan, itu namanya setan. Nah, kita kembali. Saat kalau jin itu saat di buku tauhidnya Pak Imaduddin itu, ablasa itu adalah jin yang membangkang terhadap Allah. Jadi ablasa sebutan dari izin pembangkang. Iya, itu yang ngasih nama Allah, iblis ini. Nah, tidak mendapatkan informasi sebelum dikasih nama iblis. Arani sapu, yang jelas dia adalah makhluk yang bertasbih bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau patokan Isa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu mas setelah jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya berarti arani terjin ya. Jin. Oh ya, arani jin. Berarti malaikat juga bersumber dari jin. Beda. Oh, berarti malaikat. Berarti malaikat disebut malaikat karena tugasnya malaikat ya. Kalau saya majin itu karena tidak bisa dilihat manusia. Itu mendapatkan sebutan jin ketika berinteraksi dengan manusia. Itu sebutan aran jin. Sebelum ada manusia nggak ada jin. Belum ada manusia. Karena kelawan. Nah, kita teruskan dulu. Nah, akhirnya iblis menolak bersujud dan itu membangkang. Adam menolak perintah untuk menghindari pohon. Jalan ceritanya begini di surat Al-A'raf. Nah, saya lupa. Al-A'raf, balik lagi. Nah, ayat 20, lihat. Fawaswasa, maka membisikkanlah lahuma kepada Adam dan istrinya. Siapa? Asyaitonu, setan dari kalangan iblis. Liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Kalian kenapa dilarang mendekati pohon itu? Mau tahu enggak? Ini hebat iblis. Illa antakuna malakina, bukan gara-gara mangan wit-witan iku kamu jadi malaikat. Kenapa malaikat penghuni tetap surga? Au takuna minal khalidin, atau kamu pegang visa penghuni tetap surga. Paham kan? Berarti kamu merasa nikmat kan? Semua hal boleh haitsu syi'tuma. Kamu boleh makan semuanya. Coba
kamu bisa dikeluarkan loh. Satu-satunya jalan untuk satu, kalau tidak bisa jadi malaikat, maka kamu bisa jadi penghuni tetap, makan pohon itu. Maka manganlah wit-witan itu. Pengetahuan Adam di bawah itu pengetahuannya. Nggak soal pengetahuan, ini soal bahwa Adam punya cita-cita bertahan di surga. Ya, tapi mekanismenya nggak begitu. Kamu turun dulu ke dunia, maka kamu bisa menjadi penghuni tetap di surga. Fabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum. Makanya wa'id kulna itu adalah jawaban dari ayat wabasyir. Kan begitu saya pengantarnya kan. Kan Pak Nur Salim masih turun di motor. Saya ngomong bahwa sebentar ini kita akan mengkaji surat tentang kisah Nabi Adam. Tapi ketahuilah ini jawaban dari wabasyir. Baca di situ. Di wabasyir itu surga digambarkan 3 hal. 1, 2, 3. 3-tiganya didapat oleh Nabi Adam sementawis di surga dan akan didapatkan selamanya di surga sebenarnya. 1, makan seenaknya buah-buahan. 2, perkawinan. Yang ketiga, khalidina fiha. Nah, khalidina fiha ini tidak terjangkau. Maka iblis mengiming-imingi, kamu dapat dua-duanya, tinggal khalidina ini nih. Gimana caranya? Makan pohon itu. Tuh, itu ceritanya. Surga yang ditempati pertama Adam itu apakah sama setelah Adam di bumi langsung meninggal? Ya itu surganya tuh. Sama. Ya itu surganya. Itu surga wis jadi, makan kesuwen nggone para hali. Ya. Jadi ada 3 yang digambarkan wabasyir itu. 1, buah-buahan. 2, perkawinan. 3, khalidina fiha. Buah-buahan sudah didapat banyak pohon. Bahkan Allah mengatakan witik aja ya. Saking banyaknya, nggak perlu ngejar-ngejar pohon ini karena banyak yang lain. Yang kedua, perkawinan, dikasih halal. Nah yang ketiga ini khalidina nggak dapat. Nah rupanya Allah sudah memberitahu kepada malaikat, sudah memberitahu kepada iblis bahwa Adam nantinya di dunia. Masih ingat bahwa pada waktu ini ja'ilun fil ardi, Adam belum ada. Bayangkan sekarang di suatu dinas, Pak Nur Salim sekretaris dinas ngirim surat kepada yang lain, tapi seorang pegawai tidak dapat surat bahwa dia nanti mau dipromosikan. Batur-batur ngomong, besok kamu datang ya pelantikan. Gak tahu ya. Padahal yang lain udah pada tahu. Begitulah suasana Adam belum tahu apa-apa. Di tengah-tengah malaikat sudah tahu bahwa Adam akan turun ke bumi. Di tengah-tengah iblis sudah tahu bahwa Adam akan turun ke bumi. Maka iblis punya motivasi untuk menggagalkan Adam. Nah inilah perbedaan Adam dengan iblis. Sama-sama membangkang pada Allah. Iblis minta pengakuan lebih baik, Adam mengaku salah dengan bertobat. Itu dong perbedaannya. Dan terus akan terbawa ke dunia. Itu loh, bahwa kita terus menerus akan bertobat. Kullun nasi khata'un. Setiap manusia terus menerus melakukan kesalahan, tapi Allah terus menerus memberi taubat. Jadi kalau kita lihat skenario itu, Arab melanggar Nabi Adam tetap diturunkan di bumi. Ya. Setan ya. Tuh ya. Sudah ini ja'ilun fil ardi kok. Karena surga ini tempatnya Adam, bukan khaliduna, sementawis. Bagaimana Allah membuat pelajaran itu sempurna, bahwa kamu akan berurusan dengan iblis, dengan setan. Itu pelajaran yang sempurna dan kita bawa. Tapi yang terpenting dari itu semua, sekarang kita harus bekerja keras membuktikan bahwa kekhawatiran malaikat itu keliru. Malaikat itu was-was kan, ting-ting batin, kita kian menumpahkan darah.
membuat kerusakan muka bumi. Nah, itulah jalan cerita tentang Adam dan iblis ya. Qulna, maka kami berfirman, ihbitu minha jami'an, sekabe, ayo Adam, Hawa, iblis semuanya keluar dari surga. Fa imma yatiyannakum minni, siapa-siapa yang kedatangan kepada kalian dariku hudan, petunjuk, iblis nggak dapat tuh. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak akan dia mengalami ketakutan hidup di dunia nanti dan tidak mungkin akan mengalami kesedihan hidup di dunia nanti. Walladzina kafaru, sedangkan iblis yang terbukti kafir itu, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika sabun nar hum fiha khalidun. Tuh, sekaligus digambarkan ada kekekalan di surga nanti dan ada kekekalan di neraka nanti. Tinggal pilih, iblis milih ke neraka, ada milih ke surga. Kita pantas enggak disebut pengikut Adam? Kalau nggak pantas ya ikut pengikut iblis itu tuh. Kan dua yang turun ke bumi ini. Malaikat makan turun tuh tetap hindu, kecuali diperintahkan Allah untuk bekerja, bukan untuk hidup. Malaikat mangga hidup, bekerja. Jadi malaikat itu bukan dulu urip di dunia, megawe malaikat. Sedangkan kita bekerja di dunia. Di dalam surat Al-A'raf diterangkan, maka makannakum, Adam itu diberi kedudukan di muka bumi dan diberi Maisha, diberi kehidupan. Ini membantah teori Nasrani kita menjadi makhluk atau manusia yang berdosa. Justru kita diberi banyak kemewahan di muka. Salah Injil. Maka Al-Quran ini mengkoreksi. Ya, mau ikut siapa beningnya?